Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pemirsa kajian Hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari di kesempatan kali ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia-Nya, atas semua nikmat-Nya. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberi limpahan nikmat, limpahan karunia dari Allah, sehingga alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya tergolong umatnya yang kelak pantas mendapatkan syafaatul utma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Pemirsa kajian Hikmah Ramadan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita mengkaji keutamaan tentang ibadah umroh dan ibadah haji. Yang pertama, ibadah umroh mampu menggugurkan dosa, mampu menghapus dosa. Rasulullah pernah bersabda, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Umrah satu dengan umrah berikutnya merupakan kafarah, penghapus dosa, penggugur dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan, tidak ada pahala kecuali surga. Masya Allah, betapa ibadah umroh dan ibadah haji merupakan ibadah yang luar biasa pahalanya. Umroh satu dengan umroh berikutnya penggugur dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah agar dimampukan kita untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami untuk bisa berkunjung ke dua tanah suci-Mu. Yang kedua, keutamaan ibadah haji dan umrah yaitu menjauhkan dari kefakiran dan dari dosa-dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub kama yanfil kiru khabasal hadid wad dhahab wal fiddah. Iringilah ibadah haji dengan ibadah umrah, maka sesungguhnya keduanya menjauhkan dari kefakiran dan menjauhkan dari dosa-dosa. Maka pemirsa kajian Hikmah Ramadan yang berbahagia, ibadah haji dan ibadah umrah
keduanya mampu ya menjauhkan dari kefakiran dan dari dosa-dosa, fakir harta, fakir ilmu, ya, dan menjauhkan dari dosa-dosa. Maka seorang muslim sepatutnya senantiasa memohon kepada Allah agar dimampukan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Karena ibadah haji dan ibadah umrah adalah panggilan Allah. Allah memanggil yang mampu dan Allah memampukan yang terpanggil. Banyak kejadian, banyak kisah di mana seseorang dimampukan oleh Allah ya, ke tanah suci dengan caranya. Ya, maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah senantiasa meminta kepada Allah dimampukan untuk bisa berkunjung ke dua tanah sucinya. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan di dalam hadis tadi ya. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dzunub kama yanfil khiru khabasal hadid wal dhahab wal fiddah. Ya. Iringilah ibadah haji dengan ibadah umrah, maka sesungguhnya keduanya menjauhkan dari kefakiran dan dari dosa-dosa sebagaimana peniup panas merontokkan, membersihkan kerak dari besi, dari emas dan dari perak. Maka di dalam menghapus dosa, di dalam menggugurkan dosa itu sebagaimana peniup panas yang merontokkan kerak kotoran pada besi ya, pada emas dan pada perak. Masya Allah, betapa Allah memberikan fasilitas ibadah haji dan umrah bagi kita sebagai hambanya agar kita mendapatkan keutamaan, yaitu kita dijauhkan dari kefakiran dan dijauhkan dari dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, Rasulullah pernah bersabda, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umrata fihi ta'dilu hajatan ma'i. Maka jika datang bulan Ramadan, maka berumrahlah kalian. Maka sesungguhnya umrah di dalamnya seperti haji bersamaku. Maka keutamaan ya umrah di dalam bulan Ramadan, Masya Allah, luar biasa. Diberikan satu keistimewaan, ya, diberikan satu keutamaan seperti haji bersama Rasulullah. Maka Bapak Ibu pemirsa kajian hikmah Ramadan yang berbahagia, jika kita ada niat untuk berumrah, maka sebaiknya berumrah di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, keutamaan berikutnya adalah haji dan umrah itu merupakan tamunya Allah. Berhaji dan berumrah itu adalah tamunya Allah. Di dalam sabdanya Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji, orang yang berumrah adalah tamunya Allah. Da'ahum fa'ajabuhu. Allah memanggil mereka, mereka memenuhi panggilannya. Dan mereka meminta apa saja kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang diminta. Maka Bapak Ibu pemirsa kajian hikmah Ramadan yang berbahagia, ya, orang yang memenuhi panggilan Allah untuk haji dan umrah, maka ketika mereka sudah berniat untuk umrah, ketika mereka sudah berniat untuk haji, berikhram untuk umrah, berikhram untuk haji, maka disunahkan untuk melafadzkan, ya, melantunkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Maka ketika mereka memenuhi panggilan Allah, Allah akan memberikan keistimewaan kepada mereka, ya, wa sa'aluhu fa'atahum, dan mereka minta kepada Allah apa saja, maka Allah akan memberikan apa yang diminta. Masya Allah, itu keutamaan yang luar biasa untuk para umat Islam yang melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang lain adalah haji dan umrah bagi wanita itu seperti jihad di jalan Allah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan kepada Rasulullah, qalat alan nisa jihad ya Rasulullah, ya Rasulullah, alan nisa'i jihadun? Qala na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad untuk para wanita? Rasulullah menjawab, iya, atas mereka diwajibkan jihad, tapi tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Maka Bapak Ibu pemirsa kajian Hikmah Ramadan yang berbahagia, haji dan umrah bagi wanita seperti jihad di jalan Allah. Masya Allah, keutamaan yang luar biasa bagi para wanita yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Keutamaan berikutnya adalah sholat di dalam Masjid Nabawi lebih afdol 1000 kali dibanding sholat di luar Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram, 1 kali sholat di Masjidil Haram lebih afdol daripada 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Rasulullah pernah bersabda, sholatun fi masjidi hada afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu illal masjidil haram, wa sholatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfin sholatin fi ma siwahu. 1 kali sholat di masjidku ini lebih baik, lebih afdol dari 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram, karena satu kali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik, lebih afdol dari 100.000 kali dibanding sholat di luar Masjidil Haram. Masya Allah, keutamaan yang luar biasa. Pernah ada yang menghitung, ya, 100.000 kali dibagi jumlah hari dalam 1 tahun adalah 365, maka di situ ketemu angka 274 tahun, ya, sekitar 274 tahun dibulatkan. Berarti itu bermakna, ya, 1 kali sholat di Masjidil Haram itu senilai, ya, 274 tahun kita sholat di luar Masjidil Haram. Padahal Bapak Ibu pemirsa kajian Hikmah Ramadan yang berbahagia, umur umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana sabdanya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallahum man yajuzu min dalik. Umur dari umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang bisa melewati umur itu. Oleh karenanya, kalau ini dikaitkan dengan pahala 1 kali sholat di Masjidil Haram bernilai
ya, senilai dengan 274 tahun kita sholat di luar Masjidil Haram, maka coba kita hitung, kalau seseorang beribadah haji, ya, kurang lebih di Mekah ada 30 hari, ya, di Madinah ada 8,5 hari, kalau digenapkan mereka kurang lebih 40 hari, ya, di tanah suci. Maka dengan keutamaan tadi, satu kali sholat di Masjidil Haram bernilai 100.000 kali sholat dibanding dengan sholat di luar Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjid Nabawi lebih afdol, lebih baik dari 1.000 kali sholat di luar Masjid Nabawi. Maka ketika orang sedang berumrah, ketika orang sedang berhaji, maka pahala yang Allah berikan kepada orang yang berumrah dan berhaji itu sangatlah banyak. Tadi sudah disampaikan, dihitung, ya, satu kali sholat di Masjidil Haram, ya, sama dengan 274 tahun, ya, sholat di luar Masjidil Haram. Masya Allah, betapa keutamaan yang luar biasa, ya. Maka sudah sangat relevan, ya, jika tadi di hadis yang awal tadi disampaikan, ya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Maka jannah, ya, surga, ya, balasan bagi orang-orang yang haji, bagi orang-orang yang berumrah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian hikmah Ramadan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkunjung ke dua tanah sucinya. Allahumma rzuqna ya ratal haramain, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kami rezeki untuk bisa berkunjung ke dua tanah suci-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.